Mantul, Oh ya, mantul. ini karena ada plastik. Ada mantulan. Nih. Oke. Di sini tempat Abang Haspa. Dewa sangat kecewa. Bu Ketua, Pak Wakil. Ketua FKBB. Yang mana sebenarnya Pak? Iya. Ini upah-upah, iya, upah-upah Tondi dan Badan. Semoga sehat ke depannya, membimbing tak titing, debit maju. Amin. Iya. Iya. Kalau bisa juga kita tundukkan badan kita sejenak, kepala kita, bagi yang ini khusus tentang cara agama Islam. Begitu pula selain agama Islam, kita selaraskan. Abang Masinton Pasaribu ini ya Allah, Pak Mahmud Lubis ini ya Allah, pemenang ya Allah. Amin. Kita pandu tengah ya Allah. Amin ya Allah. Sampai 2029 ya Allah. Amin ya Allah. Doa ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Malam ini kita menyalakan obor. Bapak Ibu dan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah pasti tahu, hampir selama 7 tahun kita masyarakat, PNS, buruh, petani, nelayan mengalami intimidasi, mengalami ketakutan. Maka dengan kehadiran Bapak Masinton Pasaribu akan membawa cahaya terang untuk membawa Tapanuli Tengah ke arah yang lebih baik. Semangat! Semangat! Hari ini kita akan bersama-sama mengantarkan Bapak Masinton dan Bapak Mahmud ke kantor KPUD untuk mencalonkan diri, untuk mendaftarkan diri sebagai calon bupati di Tapanuli Tengah. Merdeka! 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 Kenapa memakai obor? Kenapa memakai obor? Karena obor dan api adalah lambang dari cahaya yang selama ini Kabupaten Tapanuli Tengah telah mengalami kegelapan, telah mengalami intimidasi dan Bapak Masinton Pasaribu dan Bapak Mahmud Effendi akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jangan takut, jangan ragu. Mari bersama-sama dengan Bapak Masinton dan Bapak Mahmud Effendi untuk memperjuangkan keadilan dan juga kemakmuran bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Ketua partai memenangkan Masinton masa depan anak cucu bangsa.
Ini scankan semuanya. Di sini aja. Silakan Pak. Mana kau scan yang aja tuh yang bagus ya. Kita lagi menunggu pandai. Masuk aja dulu. Biar kita bisa nyambung nanti apa tujuan kalau apa. Jadi kami tahu yang sebenarnya tujuan Abang Anda dan juga Bapak kantor KPU tentunya. Yang kami hormati pimpinan KPU beserta jajarannya KPU Tapanuli Tengah. Yang kami hormati Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami hormati pasangan calon yang bersama kami malam ini, Pak Masinton Pasaribu dan Bapak Mahmud Effendi, bahwa DPC PDI Perjuangan telah menyampaikan suratnya tadi sore akan hadir pada malam hari ini untuk mendaftarkan pasangan calon yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Surat itu sudah kami sampaikan tadi sore Pak Ketua dan Komisioner yang terhormat. Di pencalonan yang tadi Di lampiran 6 tadi, kan ini juga tadi apa aja? Di pencalonan itu. di 10 itu paling bawah. Dalam pasal 11 ayat 1, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali pasangan calonnya dengan komposisi partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang berbeda. Komposisinya berbeda Pak. Mungkin kita sudah Bisa dijabarkan makna poin B ini ya secara kontekstual. bisa langsung buka aja deh YouTube supaya kita masuk. Enggak, maksud aku kan begini kan. Biasanya peraturan itu kan yang menjelaskan peraturan itu ada penjelasan di belakangnya. Jangan peraturan itu dijelaskan dengan aturan yang lain gitu. Apa makna dari bagian B tersebut? Bagian A kan udah dijelaskan gitu. Tolong bagian B itu juga dijelaskan. Jangan hanya A yang dijelaskan, bagian B tak dijelaskan gitu. Ini Bapak Ibu, sehingga oleh KPU Kabupaten Kota, Kabupaten Tapanuli Tengah, setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi, membuat ini menjadi syarat, ya. Tapi bukan berarti syarat calon yang harus disampaikan di Silon, supaya kami mengetahui bahwa partai politik tersebut telah bersepakat bahwa partai politik yang sudah mengusulkan itu pindah atau mengalihkan pengusungannya. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang paham, kita saling berdiskusi. Ya. Karena kami setelah juga mau nanya, jadi bukan lagi ada kami mau masuk. Kami juga mau Saya kira ya pimpinan tadi kami dulu yang konsultasi. Ya. Jadi saya pikir tidak bisa, kalau tidak kami akan keluar ini. Karena kami tadi yang konsultasi mendaftar, tidak ada yang mendaftar yang lain. Kalau giliran yang lain yang konsultasi, silakan kami keluar dulu. Tapi kalau kami silakan, kami tak bisa lagi berkonsultasi. Ini menjadi catatan biar kami pulang. Ya, mau catatan. Baik begini. Itu dia. Bukan tak bisa berkonsultasi. Inilah tadi karena yang Pak Timbul datangnya juga bukan mendaftar memberitahukan kepada kami, jadi harus kita samakan. Tapi kami mohon maklum Pak Baktiar, jadi biar jangan juga apa nanti disampaikan juga, cuma biar saya sampaikan juga dengan sama Pak Timbul. Aturannya Pak Timbul mau konsultasi itu disurati dulu, tapi kami sebagai pelayan karena Pak Timbul datang, kami harus terima juga. Begitulah KPU ini. Bagaimana kalau 10 kelompok datang seperti Pak Timbul ini? Jadi Jangan dong. Cocok juga frasa. Nah, tapi nggak apa-apa.
Setelah ini kami lagi masuk. Oke. Ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Baktiar atas masukannya. Ya, tadi memang bermaksud di tengah waktu yang diberikan oleh KPU sesuai dengan aturan akan mendaftarkan pasangan calon yang sama-sama ada di depan kita. Itu maksud kedatangan kami Bapak Ibu sekalian. Kami sampaikan kepada Komisioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Mungkin demikian untuk menjawab pertanyaan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami kembalikan. Terima kasih. Merdeka. menggunakan silon. Untuk memudahkan. Coba Bapak baca sekali lagi. Ya, coba saya baca juga. Iya, untuk memudahkan. Bapak yang baca. Iya. KPU provinsi dan KPU kabupaten kota harus ditekankan di situ. Harus. Iya. Harus kan sudah ditekankan. Jadi menggunakan silon. Nah, harus menggunakan silon dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan kita simak sama-sama memudahkan pelaksanaan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, di sini untuk memudahkan RO bahwa harus diterima pencalonan secara manual karena ini menyangkut perpanjangan untuk kotak kosong. Ada calon tunggal. Jadi KPU Tapanuli Tengah harus mau menerima pencalonan secara manual. Kalau bapak-bapak mau mengkonfirmasi ke KPU pusat silahkan. Diskors, tapi dengan catatan bahwa waktu kami datang ke KPU adalah waktu pendaftaran ketika kami ada di meja pendaftaran. Terima kasih. Harus membuka silon karena di silon ini nanti yang membuka pencalonan KWK persetujuan daripada partai dalam mengajukan pasangan calon. Gimana Bawaslu, tolonglah kasih tanggapan ini. Kami minta tanggapan Bawaslu lah terhadap permohonan kami ini. Apakah memang apa yang kesepakatan KPU ini bisa diterima secara aturan? Bahwa di masa perpanjangan ini KPU Kabupaten Tapanuli Tengah harus melaksanakan sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Tadi kan sudah ada, jika ada kendala, sudah disebutkan tadi apa yang harus dilakukan oleh KPU. Dan KPU harus melakukan itu. Sehingga hak dari partai pengusung ini nanti, kalau mereka mau sengketa pun atau mau mengajukan dasarnya itu dasar penetapan dari KPU tadi. Karena kan KPU kami tidak mengintervensi apa yang mau dilakukan oleh KPU kami hanya mengingatkan saran perbaikan itu tadi, bahwa apa yang harus dilaksanakan itu sudah digariskan di PKPU dan di Juknis yang mengatur. Silakan KPU melaksanakan hal itu sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Itu aja yang kami sampaikan. Dan kedua, saran kami, silakan. Apakah kawan-kawan KPU dalam hal membuat penetapan ini, silakan berkoordinasi dengan setingkat atau dua tingkat di atasnya, sehingga penetapan yang dilakukan oleh KPU itu sendiri tidak menjadi sandera. Karena semua parpol dan paslon itu punya hak yang sama. Ya, itu hanya saran perbaikan kami kepada KPU. Begitulah penegasan kami. Mungkin ada tambahkan Pak Kodik sebagai pengasih. Penerapannya apa sekarang? Tolong, ini waktunya loh. Iya, itu kan sudah kami sampaikan. Kembali kita di situ, penetapan dari orang tidak ada. Berikan penetapan, kami tidak memaksa. Aturan yang memaksa orang bapak sekarang. Itu yang kami sampaikan dan bukan semena-mena kami. Aturan itu
kami, bagaimana ketegasan daripada orang KPU? Ini waktunya sudah jam 11 lewat, 11. Apa memang sengaja untuk diulur waktu ini? Menghabis waktu? Menjadi pertanyaan besar kami ini. Apakah ada intervensi kepada KPU ini? Ini waktunya. Kita pakai aturan. Oke. Partai politik diberi kewenangan, Bapak punya hak, kami punya hak. Apa yang kita baca, kita bicarakan dan kita bahas di ruangan itu, kami berharap KPU semuanya berlandaskan peraturan, bukan berlandaskan kekuasaan. Ya, saya tadi sudah bilang pasal 145 ayat 2 jelas di situ. Dalam hal terjadi kendala pada silom yang yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan, maka ditetapkan oleh KPU. Tidak bisa hanya didiamkan. Komisioner, izin Pak Komisioner, menghalang-halangi kami untuk bisa mendaftar. Kami sampaikan saat ini, silahkan berikan keputusan Bapak, suka hati Bapak di situ. Tapi mereka berikan cara penetapannya. Tidak kami melarang Bapak. Saat ini mengulur waktu terus. Waktu kami ada apa ini Pak? Kami tidak memiliki apa. Ada apa seperti begini? Kami sangat menduga pemikiran-pemikiran ini. Mereka berikan caranya. Menolak kami tentang penerimaan pendaftaran Dewan Manual. Silakan. Padahal disampaikan silom tadi, tidak hanya karena untuk memudahkan, tidak kewajiban. Oke, kami mengikuti yang Bapak sampaikan. Tapi ini berkaca. Harus mengajukan pendaftaran dulu. Kami minta dengan hormat kepada KPU. Ini yang terakhir. Kalau itu tidak dibuat dalam sebuah berita acara, kami akan tetap di sini menanti sebuah keputusan dari KPU Kabupaten Tengah. Hargai hak kami, Bang. Kami sudah datang di sini. Terima kasih. Masa hanya sebuah berita acara doang yang tersebut. Komisioner KPU, teman-teman partai buruh dan partai perjuangan, staf KPU, kepolisian, dan Pak Mahmud. Ini saya melihat satu, ya tadi sudah digambarkan, tapi no problem. Saudara membegal hak demokrasi rakyat, yes oke. Saudara malam ini membegal hak demokrasi partai politik, yes oke. Namun ini belum titik. Ya, kami akan perjuangkan ini karena ini menyangkut hak rakyat Tapanuli Tengah. Ya, yang saudara begal hari ini berkutat di level teknis, saudara tidak menerima berkas yang disampaikan oleh partai politik yang mengusung. Ini benar-benar pertontonan yang konyol, pertontonan kekuasaan yang aduh bapak, kekuasaan yang remeh-temeh. Yes oke, sejarah mencatat itu. Itulah yang ingin kita perjuangkan hari ini. Kekonyolan-kekonyolan seperti ini bapak. Moralitas tidak punya lagi, integritas apa lagi, profesionalisme tidak ada sama sekali. Itulah yang terjadi hari ini. Yes, oke, no problem bahwa hari ini ya hak demokrasi rakyat, ya hak demokrasinya rakyat Tapanuli Tengah, saudara begal, hak partai politik PDI Perjuangan saudara begal, hak partai buruh saudara begal, dan saudara mempertontonkan itu. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih teman-teman KPU. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena hari ini ya rakyat tidak dikehendaki
suaranya oleh kekonyolan dari saudara-saudara KPU. Tapi ini baru koma. Kita bicara aturan, ya. Kita bicara aturan, bicara tentang, ya, bukan kata kita asumsi semua tadi yang disampaikan oleh teman-teman adalah bicara aturan. Tapi KPU sangat-sangat konyol bicara hal yang teknis, silon apa segala macam, sehingga partai politik tidak bisa menyampaikan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang tadi. Saya rasa itu aja. Saya terima kasih, ya, Bapak, atas ketidakprofesionalannya. Saya terima kasih atas kesempurnaannya terhadap rakyat Tapanuli Tengah. Terima kasih. Saya datang kemari itu, Bapak, bukan semata-mata Masinton dan Mahmud, tapi tentang rakyat Tapanuli Tengah. Saya terima kasih. Ya, baik. Kita izin kepada Komisioner KPU dan Bawaslu dengan segala hormat. Kami akan menyerahkan dokumen pencalonan secara manual. Mendaftarkan kepada KPU. Terserah KPU menerima atau tidak, tapi kami akan serahkan. Dan sebagai informasi mungkin bisa koordinasi dengan KPU Labuan Batu Utara. Saat yang sama, Labura telah menerima pendaftaran PDI Perjuangan secara manual. Ke komisioner lah, kita serahkan kepada komisioner. Ya, kami serahkan secara manual di hadapan, sebentar Pak, di hadapan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dan seluruh pendukung PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Malam hari ini kami memperjuangkan hak demokrasi supaya Tapanuli Tengah, masyarakat Tapanuli Tengah punya pilihan terhadap calon yang akan diusung dan bertanding dalam pilkada November yang akan datang. Kami telah berupaya maksimal untuk menyahuti aspirasi itu. Kami kembalikan kepada KPU hanya dengan alasan silon yang tidak dapat diakses. Apakah menerima atau menolak? Secara manual, secara resmi kami serahkan di hadapan Bawaslu terhadap KPU Tapanuli Tengah. Atas nama PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Baik, terima kasih. Dari awal kita sudah menyampaikan tadi bahwa kami tetap harus mengacu ke situ. Dengan terbukanya itu, kami dari KPU Tapanuli Tengah mengembalikan yang diserahkan masalah tadi. Sudah kami kembalikan karena kami juga tadi sudah membuka silon bisa. Kami kembalikan dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati bahwa berkas yang tadi harus ditetapkan dengan silon tidak bisa. Kami kembalikan dengan segala hormat. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas pernyataan Ketua KPU. Kami menghormati keputusan KPU Tapanuli Tengah yang mengembalikan dokumen persyaratan secara manual, tapi seluruh keputusan KPU itu kami minta supaya dibuat dalam sebuah berita acara yang menyatakan menolak menerima pendaftaran secara manual yang diberikan oleh partai politik. Kami menunggu berita acara itu sampai ada, sampai keluar. Kami tidak akan pulang dari gedung KPU ini sampai berita acara penolakan pendaftaran secara manual dibuat oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dan diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikian dari kami. Terima kasih. KPU jam 12 kalau di handphone saya 2358 KPU sama-sama kita dengar bersama menolak pencalonan secara manual. Di sisi lain silon tidak dapat diakses karena ada masalah. Jadi kami sudah berupaya baik untuk mengupload silon, baik memberikan secara manual, tapi KPU dengan keputusannya menolak berkas pendaftaran yang diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Padahal ada tempat yang lain. Oke, baik, terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu sekalian. Berhubung memang terima kasih banyak kepada tadi pasangan calon yang ingin mendaftarkan dan juga
seluruh partai politik, ketua dan sekretaris yang mau mengusulkan tadi. Jadi kepada seluruh Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Tapan Tengah, dengan dapatnya waktu 23.59 bahwa perpanjangan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil Bupati Tapan Tengah dengan pukul 23.59 secara resmi ditutup. Tetap Pak Ketua dan Pak Komisioner, kami menunggu berita acara KPU tentang seluruh keputusan KPU terhadap kehadiran kami mengantar pasangan calon malam hari ini. Kami tunggu sampai keputusan itu diberikan kepada kami sebelum kami pulang. Terima kasih. Catatannya, teman-teman pers di Labuan Batu, saya baru cek, DPP memberikan informasi bahwa silonnya juga bermasalah, tapi KPU Laburan menerima pendaftaran secara manual. Itu diberikan informasi oleh DPP PDI Perjuangan, walaupun saya tidak mengecek sendiri ya, tapi informasi itu saya terima dari LO DPP PDI Perjuangan. Ini tuh. Jadi kita lihat ada perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh KPU, sama-sama KPU, tapi perlakuannya berbeda terhadap partai politik. Mungkin itu kami tunggu ya Pak keputusannya, berita acaranya. Baik, tadi kami sudah sampaikan bahwa kami telah mengembalikan karena tidak terpenuhinya dengan cilok. Kalau ibu memaksa kami untuk menuliskan, kami sudah mengembalikan. Bapak buat dalam sebuah berita acara, Bapak menolak ini. Gimana sih Pak? Gimana ini? Divisi teknis, tolong. Apakah itu keputusan institusi? Saya pertanyakan ini. Sebenarnya, ya kan? Silonnya tidak bisa dibantu untuk dibuka, manual juga mereka tidak mau menerima. Bukan kami tidak mau mengupload silon, tetapi silonnya tidak bisa kami akses, tidak bisa dibuka, dan mereka juga tidak bisa membuka. Nah, aturannya alat bantu itu kan untuk memudahkan, bukan untuk menutup hak partai politik untuk mendaftarkan calon. Itu yang pertama. Yang kedua, kita heran dengan sikap KPU Tapan Tengah. Tadi sikap Bawaslu jelas bahwa KPU harus menerapkan aturan. Ya, artinya 145 ayat 2 tadi yang berulang kali saya bacakan jelas di situ. Jika silonnya bermasalah, maka KPU bisa membuat penetapan KPU. Itu artinya apa? Penetapan itu harus ada SK keputusannya dan dilampirkan berita acara. Tetapi herannya KPU Tapan Tengah tidak mau membuat penetapan itu, bahkan membuat berita acara aja pun mereka tidak bersedia. Ada apa? Iya kan? Padahal berita acara itu mutlak dilakukan dalam setiap proses penerimaan calon. Mau diterima atau ditolak, itu mutlak administrasi pencalonan wajib dibuat KPU. Tapi KPU selalu berdalih sudah disampaikan secara lisan. Nah, kita meminta KPU RI dan KPU Provinsi tolonglah memberikan atensi, ya. Jangan karena ketidakprofesionalan KPU, jangan karena KPU tidak punya penguasaan terhadap aturan, kemudian hak kita dikorbankan sebagai partai politik. Jadi apa langkah selanjutnya? Lima.
Saya tidak menyuruh daripada pihak Bapak itu karena orang-orang di sini kan orang-orang yang bertanggung jawab, nggak pantas. Ya. Kami menghargai kepolisian, tapi yang kami tuntut itu terhadap. Jadi kami datang kemari bawa kertas, mereka menolak. Penolakan mereka itu harus ada kertas yang kami bawa. Tanggung jawab kami PDPP partai. Jadi sebelum itu ada kami tidak akan keluar. Iya, jadi sudah saya sampaikan koordinasi dalam proses revisi supaya kan tidak ada larangan aturan. Kalau dari pihak KPU mengeluarkan surat jawaban apabila kami terima atau ditolak. Nah, cuma permintaan dari kami, kalau boleh pulang, iyalah proposal ini karena ini kan perwakilan dari partai, bukan orang-orang yang apa kan, bukan orang-orang yang maaf, bukan orang kaleng-kaleng, orang-orang yang bertanggung jawab gitu loh. Di rumah ini juga ada masyarakat yang ingin istirahat, gitu loh. Itu aja sih. Kalau sama pihak partai PDI lah, bagaimana kebijakannya? Izin Pak Kapolres, kami bukan menolak permintaan Bapak itu, tapi garansi itu kan dari Bapak. Dari KPU sendiri tidak ada mengucapkan itu sama kami. Artinya gini Pak, bukan Kak saya tidak izin, tidak menghormati apa yang sudah Bapak lihat sendirilah. Berjam-jam kami hanya meminta selembar kertas. Hanya mengiyakan aja mereka tidak mau Pak. Jadi kalau itu hanya dapat garansi itu dari Pak Kapolres, mohon maaf, ada baiknya Pak, bukan mengajari, hadirkan KPU-nya di sini Pak. Saya lagi, tadi kan saya komunikasi. Supaya mereka berjanji ke kami Pak. Gini Bu, mohon maaf, saya komunikasikan, saya desak mereka. Mereka bilang harus koordinasi dulu KPU provinsi. Bisa nggak malam ini? Saya tanyakan. Bisa nggak malam ini? Mereka bilang kami usahakan. Nah ini makanya saya tinggalkan, itu bukan saya nggak ada tuh. Kasih dari pihak partai ini surat, karena itu yang diminta. Kasih mereka surat itu. Izin Pak Kapolres, ini baru itu DPP tadi yang telepon. Dengan surat itu langsung kami melapor ke Bawaslu. Iya, saya paham betul. Itu surat itu yang dipakai untuk melapor ke Bawaslu. Saya paham betul. Makanya saya bilang, kan juga tidak ada larangannya pihak KPU untuk mengeluarkan surat. Saya bilang, memang mereka bilang, memang bukan wajib, tidak wajib. Tugasnya itu Pak. Iya, makanya saya bilang. Jadi saya bermohon di sini, kan bapak-bapak sini kan sudah mewakili partai nih, petinggi-petinggi partai. Ini ada anggota dewan, ya kan? Nah, kalau misalkan memang masyarakat itu, ya kembalilah. Aku nggak menunggu mungkin di mana, di rumahnya Pak Mahmud atau di mana, ya kan? Karena bagaimanapun juga, kalau masyarakat ini, ya kan beda-beda emosinya. Kan? Kalau bapak sama ibu sini mungkin emosinya masih bisa lah. Sebenarnya KPU yang bikin masalah Pak, bukan kami. Iya, Bu. Kalau dia mengeluarkan, sederhana itu Pak. Kalau nggak bisa di konsepnya saya yang konsep Pak. Iya, paham. Iya kan? Kami bantu konsep. Ini soal itikat baik Pak, mohon maaf. Kalau ada itikat baiknya, ini berapa orang lawyer sini? Kami bantu. Tapi kalau itikat baiknya nggak, ya 2 hari lagi pun nggak ada itu Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf. Ada baiknya juga Pak, desakan yang sama Bapak sampaikan ke mereka Pak. Jangan dengan alasan koordinasi. Tugasnya itu Pak, nggak koordinasi pun wajib dia bikin. Setiap yang hadir di sini bikin berita acara. Iya, saya sudah mendesak mereka Bu. Nah, makanya mereka sekarang lagi koordinasi. Nah nanti saya tanyakan lagi. Saya nggak lama-lama, saya bilang tolong jangan lama-lama, karena mereka juga menunggu.
Berkas kami. Ya. Kami pasangan resmi. Ya saja kau. Ayo, mana Pak Wakil? Ayo masuk. Ya saja kau. Serta suara, penting orangnya ya. Mau tengok. Iya, iya. Iya. Tunggu dulu sini Pak. Tidak ada unsur masalah surat. Loh, saya tidak bertanggung jawab. Jadi, mohon maaf, saya bertanggung jawab sini. Saya, kalau misalkan saya salah, saya diadukan sama Kapolda. Saya siap. Saya tahu. Jadi saya minta tolong. Tunggu dulu sini Pak. Iya, iya, saya minta tolong. Ya, nah, saya minta tolong. Saya bertanggung jawab. Jadi, saya diam dulu, diam. Saya minta tolong, jangan target kami. Nah, ya. Jangan yang lain sudah aja biasa. Kita fair. Saya yang jamin di sini, Bapak sini datang. Kalau ada Bapak sini saya yang jamin. Maka saya bilang, saya berani bertanggung jawab sama Kapolda kalau misalkan tindakan saya salah. Gitu. Jadi karena saya di sini mereka pun masih berargumen, saya sampaikan mereka silakan. Pendaftaran sudah tutup memang. Dan mereka sudah memberikan keputusan dari pihak KPU. Ya, sudah keputusan bahwa di situ dikembalikan. Nah, tidak akan berubah. Apa yang ditakutkan? Ya, 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 ya. Saya tadi sudah ngomong sama ini. Bang, tolong percayakan sama kami. Ya. Ya, saya minta tolong. Ini pasangan calon, Bang. Dia pasangan calon. Iya, makanya saya bilang, Bang, tolong. Saya tetap sama kami. Jaga KPU, jaga KPU, jaga KPU, jaga KPU. Jaga KPU. Jaga KPU. Jaga KPU. Memudahkan itu dari yang nggak ada hukum di Republik ini. Urusannya kan tadi harus sudah selesai. Bapak-bapak membolehkan preman datang kemari mengintimidasi KPU. Urusan kami, ya, kami secara formal, secara kelembagaan di sini sebagai partai politik. Urusan kami dan KPU. Tengah malam Bapak bolehkan preman langsung. Benar nggak itu? Ya, itu benar nggak? Jangan masyarakat kalian salahkan, bapak-bapak sendiri yang memicu ketidakadilan itu. Gimana kalian? Apa kalian ini? Tidak bisa berlaku adil terhadap preman pun kalian biarkan masuk. Polisi apa kalian ini? Apa tanggung jawab kalian untuk menjaga keamanan Republik ini? Di mana coba tanggung jawab kalian? Ngomong aja. Gak boleh begitu Bapak. Kalian tuh adil lah. Adil tuh sejak dalam pikiran. Tindakan pun pasti adil. Kalau tadi terjadi konflik horizontal, siapa mau kalian persalahkan? Masyarakat yang akan jadi korban. Kalian paling tinggal langkap-langkapin aja. Kalian pemicunya kok. Kalian pemicunya. Ya. Jadi kalau ada apa besok, ya, pemicunya adalah polisi. Karena kalian tidak bisa memberikan rasa adil, tidak bisa menjamin keamanan. Apa tadi itu? Kalau tidak kita tahan tadi, apakah chaos tadi itu? Kalau tidak kita tahan kawan-kawan itu di situ, mereka marah. Bagaimana kalian? Ayam sayur semua ini.
Kalian mengistimewakan orang preman. Siapa tadi yang datang tengah malam? Siapa yang datang tengah malam? Apa urusannya kemari? Mau mengintimidasi siapa dia? Lu kira bisa? Tidak ada yang ribut, Bapak. Apa? Tidak ada yang keributan. Tidak ada tindak yang terjadi, Bapak. Oh. Saya kan juga tadi tertuju. Kenapa dia melenggang sampai ke ruang KPU itu masuk teriak-teriak. Sedangkan masa aja orang bapak ini tadi. Dibayar berapa kalian? Dibayar berapa kalian? Siapa yang bayar kami, Bapak? Kenapa kalian tidak adil begitu? Di mana tidak adilnya, Bapak? Di mana preman kalian masuk kemari? Iya, Bapak di sini. Jangan boleh preman kalian masuk ke. Pak, mohon izin ya Pak. Iya Pak. Lewat dari jam 2, mohon izin Pak. Keluar dari jam 2. Iya. Mohon izin semuanya. Ya, keluar. Dengan sangat hormat. Dengan sangat Kita juga memang mau pergi dari tadi. Cuman bapak-bapak aja membiarkan preman masuk kemari. semuanya. Ya, mohon izin. Iya ya, tenang dah. Sebentar kita siapkan materi dulu. Rapat internal kami, kasih kami waktu 10 menit. Silakan. Terima kasih. Diundang tanpa dikomando, teman-teman dengan solidaritas yang tinggi memberikan perhatian terhadap proses demokrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami tidak bisa menilainya dengan apapun. Kerelaan rekan-rekan juang untuk ikut hadir mengawal Pak Masinton Pasaribu dan Pak Mahmud, susah kali kadang-kadang takut salah. Pak Mahmud beserta PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Jadi kami jelaskan prosesnya, rekan-rekan juang sekalian. Tadi mungkin sudah diikuti. Untuk menyahuti aspirasi masyarakat Tapanuli Tengah dan juga rekan-rekan juang, kader dan pengurus PDI Perjuangan yang menginginkan perubahan di Tapanuli Tengah. DPP PDI Perjuangan kemudian mengevaluasi keputusan yang sudah diambil sebelumnya dengan aspirasi yang datang dari